Mengapa bangsa Aram ditakuti Israel? Fakta sejarah yang jarang dibahas menurut para sejarawan Muslim. Dalam sejarah kuno kawasan Syam dan Palestina, hubungan antara bangsa Aram dan Bani Israel bukan sekadar hubungan dua bangsa bertetangga, tetapi merupakan relasi yang syarat konflik ketegangan politik dan pertarungan kekuatan yang panjang. Para sejarawan Muslim klasik maupun kontemporer mencatat bahwa bangsa Aram adalah salah satu kekuatan regional paling disegani oleh Israel pada masa awal berdirinya kerajaan mereka. Rasa takut itu bukan muncul tanpa sebab, melainkan terbentuk dari pengalaman pahit kekalahan tekanan militer dan dominasi politik yang berulang kali dialami Israel di hadapan Aram. Bangsa Aram dikenal sebagai bangsa Semit tua yang mendiami wilayah luas, mulai dari Aram Nahrain hingga Aram Damaskus. Para ulama sejarah seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan bahwa orang Aram memiliki peradaban yang mapan jauh sebelum Israel membangun kerajaan mereka. Mereka unggul dalam administrasi perdagangan serta strategi perang. Ketika Bani Israel masih dalam fase konsolidasi, setelah keluar dari Mesir, bangsa Aram telah memiliki kota-kota kuat benteng kokoh dan sistem pemerintahan yang terorganisir. Ketimpangan ini membuat Israel berada pada posisi defensif sejak awal. Menurut At-Tabari, bangsa Aram memiliki keunggulan besar dalam kekuatan militer. Pasukan mereka terlatih terbiasa berperang di berbagai medan dan dipimpin oleh raja-raja yang cerdas dalam strategi. Nama-nama seperti Hadad dan Ben-Hadad dikenal luas dalam sumber Islam maupun sumber Israeliat sebagai penguasa Aram yang berhasil menundukkan Israel dalam berbagai pertempuran. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa tentara Israel kerap mengalami kekalahan telak ketika berhadapan langsung dengan Aram, sehingga trauma kolektif pun terbentuk di kalangan mereka. Faktor lain yang membuat Israel takut adalah kedekatan geografis Aram dengan pusat-pusat kekuasaan Israel. Damaskus sebagai ibu kota Aram hanya berjarak relatif dekat dari wilayah Israel Utara. Hal ini memungkinkan serangan cepat mendadak dan berulang. Para sejarawan Muslim menilai bahwa tekanan psikologis dari ancaman konstan ini sangat besar. Israel hidup dalam bayang-bayang serangan Aram yang sewaktu-waktu bisa meluluhlantakkan kota dan ladang mereka. Dalam perspektif Islam, kisah para nabi juga memperkuat gambaran dominasi Aram. Dalam banyak tafsir disebutkan bahwa Nabi Yakub berasal dari lingkungan Aram dan bahwa leluhur Israel sendiri memiliki akar di wilayah Aram. Fakta ini menunjukkan bahwa Aram bukan bangsa asing kecil, melainkan pusat peradaban utama yang bahkan menjadi asal-usul nenek moyang Israel. Para ulama melihat ini sebagai ironi sejarah, di mana Israel kemudian justru hidup dalam ketakutan terhadap bangsa yang secara kultural lebih tua dan berpengaruh. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyinggung konsep ashabiyah atau solidaritas kelompok yang kuat pada bangsa-bangsa besar. Ia menilai bangsa Aram memiliki ikatan sosial dan politik yang lebih solid dibanding Israel yang sering terpecah oleh konflik internal antar suku. Kelemahan internal Israel ini dimanfaatkan Aram untuk memperluas pengaruh dan menekan mereka baik secara militer maupun diplomatik. Ketika Israel terpecah menjadi kerajaan utara dan selatan, posisi mereka semakin rapuh di hadapan Aram. Para sejarawan Muslim juga mencatat bahwa bangsa Aram unggul dalam diplomasi dan aliansi. Mereka mampu menjalin hubungan dengan kekuatan lain di kawasan seperti bangsa Het dan kemudian bangsa Asyur. Israel seringkali terisolasi dan tidak memiliki sekutu kuat. Dalam kondisi seperti ini, rasa takut Israel terhadap Aram menjadi semakin beralasan karena Aram tidak hanya kuat sendiri, tetapi juga mampu memobilisasi kekuatan regional. Selain itu, Aram menguasai jalur perdagangan penting yang menghubungkan Mesopotamia dengan Mediterania. Penguasaan ekonomi ini memberi mereka kelebihan logistik dalam peperangan. Israel yang ekonominya lebih bergantung pada pertanian lokal tidak mampu menandingi stabilitas ekonomi Aram. Para ulama sejarah
menekankan bahwa kekuatan ekonomi adalah fondasi kekuatan militer dan Aram memiliki keduanya secara seimbang. Dalam banyak catatan disebutkan bahwa ketika Israel mengalami masa kemunduran spiritual dengan menyimpang dari ajaran para nabi, mereka semakin lemah dan mudah ditaklukkan. Sebaliknya, Aram digambarkan sebagai bangsa yang disiplin dan tegas dalam kepemimpinan. Perspektif ini sering digunakan oleh sejarawan Muslim untuk menunjukkan sunnatullah dalam sejarah bahwa kekuatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi juga oleh moral dan keteraturan sosial. Ketakutan Israel terhadap Aram akhirnya menjadi bagian penting dari dinamika politik kawasan Syam kuno. Aram bukan hanya musuh militer, tetapi simbol kekuatan yang selalu membayangi eksistensi Israel. Fakta ini sering diabaikan dalam narasi populer yang lebih menonjolkan konflik Israel dengan Mesir atau Babilonia. Padahal, dalam kurun waktu panjang, justru Aram adalah lawan terdekat dan paling konsisten menekan Israel. Dengan melihat catatan para sejarawan Muslim, jelas bahwa rasa takut Israel terhadap bangsa Aram berakar pada realitas sejarah yang kuat. Aram adalah bangsa berperadaban tua unggul secara militer, ekonomi, dan politik, serta memiliki posisi geografis strategis. Ketakutan itu bukan mitos, melainkan hasil pengalaman panjang kekalahan dan dominasi. Memahami fakta ini membantu kita melihat sejarah Timur Tengah kuno secara lebih utuh dan adil, tanpa terjebak pada narasi sepihak yang sering disederhanakan. Dalam kajian sejarah Islam yang lebih mendalam, bangsa Aram juga dipandang sebagai aktor utama dalam pembentukan peta kekuasaan kawasan Syam sebelum munculnya imperium besar. Para penulis Muslim seperti Al-Masudi menegaskan bahwa Aram memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan zaman. Ketika kekuatan lain runtuh, Aram seringkali mampu bertahan dengan mengubah strategi politik tanpa kehilangan identitas kekuasaan. Hal ini menciptakan citra bangsa yang sulit ditaklukkan dan tidak mudah dihancurkan, sehingga musuh-musuhnya termasuk Israel memandang mereka dengan rasa was-was yang berkepanjangan. Salah satu aspek penting yang jarang disorot adalah kecerdasan bangsa Aram dalam membaca kondisi internal lawan. Para sejarawan Muslim menjelaskan bahwa Aram tidak selalu mengandalkan peperangan terbuka. Mereka kerap memanfaatkan perpecahan elit Israel, konflik keagamaan, dan perebutan kekuasaan antar pemimpin. Dengan memicu instabilitas dari dalam, Aram dapat melemahkan Israel tanpa harus mengerahkan seluruh kekuatan militer. Taktik semacam ini memperbesar ketakutan karena ancaman tidak selalu datang dalam bentuk pasukan di medan perang, tetapi melalui tekanan politik yang halus namun mematikan. Dalam riwayat sejarah disebutkan bahwa para raja Israel sering berada dalam posisi terjepit antara menghadapi tekanan Aram di satu sisi dan menjaga kestabilan rakyatnya di sisi lain. Ketika pajak dinaikkan untuk membiayai pertahanan, rakyat memberontak. Ketika pertahanan dilemahkan, Aram menyerang. Situasi ini menciptakan lingkaran ketakutan yang terus berulang. Para sejarawan Muslim melihat kondisi ini sebagai contoh klasik bagaimana kekuatan regional seperti Aram mampu mengendalikan musuhnya melalui tekanan berlapis. Bangsa Aram juga dikenal memiliki jaringan pengetahuan dan bahasa yang luas. Bahasa Aram digunakan sebagai lingua franca di kawasan tersebut dan dipahami oleh banyak bangsa. Penguasaan bahasa ini memberi keunggulan komunikasi, diplomasi, dan intelijen. Israel yang wilayahnya lebih sempit tidak memiliki pengaruh linguistik sekuat Aram. Para ulama sejarah menilai bahwa dominasi bahasa seringkali beriringan dengan dominasi kekuasaan, karena informasi menjadi senjata yang tidak kalah berbahaya dari pedang. Dalam pandangan teologis Islam, keberhasilan Aram dalam menekan Israel juga dipahami sebagai bagian dari ujian sejarah bagi Bani Israel. Ketika mereka mengingkari perjanjian dengan para nabi dan terjebak dalam kesombongan kekuasaan Allah, melemahkan mereka melalui bangsa yang lebih disiplin dan terorganisir. Aram dalam konteks ini dipandang sebagai alat sejarah yang mengingatkan bahwa keunggulan nasab atau klaim keturunan tidak menjamin kemenangan. Para sejarawan Muslim juga menekankan
bahwa ketakutan Israel semakin dalam karena Aram tidak sepenuhnya musnah meskipun kekuatan besar silih berganti datang. Mesir, Asyur, dan Babilonia memang pernah mendominasi kawasan, namun Aram seringkali tetap eksis baik sebagai kekuatan mandiri maupun sebagai elemen penting dalam struktur kekuasaan baru. Kebertahanan ini membuat Israel menyadari bahwa Aram bukan ancaman sementara, melainkan realitas permanen yang selalu kembali dalam berbagai bentuk. Di sisi lain, citra Aram sebagai bangsa yang tegas keras dan berani berkonfrontasi juga berperan besar. Dalam sumber Islam, digambarkan bahwa Aram tidak segan melakukan serangan balasan yang brutal ketika wilayahnya diganggu. Reputasi ini menyebar luas dan menimbulkan efek gentar. Israel yang telah mengalami kekalahan sebelumnya cenderung memilih jalan kompromi atau membayar upeti daripada menghadapi konsekuensi perang terbuka. Keseluruhan gambaran ini menunjukkan bahwa rasa takut Israel terhadap Aram bukan sekadar hasil dari 1-2 peristiwa, melainkan akumulasi panjang pengalaman sejarah tekanan psikologis dan realitas geopolitik. Para sejarawan Muslim menilai bahwa memahami relasi ini penting untuk membongkar narasi yang selama ini menempatkan Israel seolah selalu menjadi pusat kekuatan. Kenyataannya, dalam waktu yang lama, mereka justru hidup di bawah bayang-bayang bangsa Aram yang lebih matang dalam peradaban dan kekuasaan. Dalam penelusuran sejarah yang ditulis oleh para cendekiawan Muslim, terlihat bahwa salah satu sumber kegelisahan terbesar Israel terhadap Aram adalah kemampuan bangsa ini membaca waktu. Aram dikenal piawai, memilih momen yang tepat untuk bertindak. Mereka jarang terburu-buru, menyerang ketika lawan sedang kuat, namun muncul justru saat Israel berada pada fase lemah akibat bencana alam kelaparan atau krisis kepemimpinan. Ketepatan ini membuat setiap kemunculan Aram terasa seperti hukuman yang datang di saat paling menyakitkan, sehingga membentuk ketakutan yang bersifat psikologis, bukan sekadar militer. Para penulis sejarah Islam juga mengungkap bahwa Aram memiliki sistem pertahanan wilayah yang sulit ditembus. Kota-kota mereka dibangun dengan perhitungan topografi dan jalur logistik yang matang. Israel berkali-kali mencoba melakukan serangan balasan, namun sering terjebak dalam perang berkepanjangan yang menguras tenaga dan sumber daya. Kegagalan menembus pusat kekuatan Aram membuat Israel sadar bahwa mereka menghadapi lawan yang bukan hanya kuat di garis depan, tetapi juga tangguh dalam bertahan. Aspek lain yang jarang dibahas adalah pengaruh budaya Aram terhadap kawasan sekitar, termasuk wilayah Israel. Banyak unsur kehidupan sehari-hari perdagangan dan bahkan kepercayaan lokal yang dipengaruhi oleh tradisi Aram. Para sejarawan Muslim melihat ini sebagai bentuk dominasi non-militer yang halus namun dalam. Israel bukan hanya berhadapan dengan musuh bersenjata, tetapi juga dengan bayang-bayang peradaban yang lebih tua dan berpengaruh. Dominasi budaya seringkali menimbulkan rasa inferior yang lebih dalam daripada kekalahan di medan tempur. Dalam catatan sejarah Islam disebutkan bahwa para pemimpin Israel sering terpaksa membuat perjanjian yang merugikan demi menghindari konfrontasi langsung. Perjanjian ini menempatkan mereka pada posisi tunduk dan membatasi kedaulatan. Kondisi tersebut menciptakan rasa takut yang bersifat struktural karena ketergantungan terhadap keputusan Aram semakin besar. Setiap perubahan kebijakan dari Damaskus bisa berdampak langsung pada stabilitas Israel. Para ulama sejarah juga mencatat bahwa Aram memiliki kemampuan regenerasi kepemimpinan yang lebih stabil. Ketika seorang raja wafat atau tumbang pengganti telah dipersiapkan dengan baik. Sebaliknya, Israel kerap dilanda krisis suksesi yang memicu konflik internal. Ketimpangan ini membuat Israel selalu berada selangkah di belakang. Ketakutan pun muncul, bukan hanya pada kekuatan musuh, tetapi pada kelemahan diri sendiri yang terus berulang. Dalam perspektif Islam, kekuatan Aram juga dipahami melalui konsep sebab akibat dalam sejarah. Bangsa yang menjaga keteraturan disiplin dan kewaspadaan akan diberi kemampuan bertahan lebih lama
Aram digambarkan sebagai bangsa yang tidak meremehkan musuh sekecil apapun. Sikap ini membuat mereka jarang lengah. Israel yang beberapa kali merasa aman justru mengalami serangan mendadak. Pola ini tertanam kuat dalam ingatan kolektif mereka. Menjelang runtuhnya, kerajaan Israel, tekanan dari Aram menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kehancuran. Para sejarawan Muslim melihat bahwa ketakutan yang terus-menerus tanpa kemampuan bangkit menciptakan kelelahan sosial. Rakyat kehilangan kepercayaan pada penguasa dan negara kehilangan daya tahan. Dalam kondisi seperti ini, runtuhnya sebuah bangsa bukan lagi soal kekuatan musuh, melainkan rapuhnya fondasi internal. Keseluruhan lanjutan ini semakin menegaskan bahwa posisi Aram dalam sejarah Israel bukan sekadar rival biasa. Mereka adalah kekuatan yang mempengaruhi arah politik, mental, dan peradaban. Ketakutan Israel terhadap Aram tumbuh dari realitas yang berlapis dan berlangsung lama. Fakta ini membuka sudut pandang baru bahwa dalam sejarah Timur Dekat kuno ada kekuatan besar yang sering terlupakan, namun dampaknya sangat menentukan. Dalam literatur sejarah Islam, terdapat penekanan kuat bahwa ketegangan antara Israel dan Aram juga dipengaruhi oleh perbedaan cara memandang kekuasaan. Bangsa Aram memaknai kekuasaan sebagai alat mempertahankan tatanan wilayah, sedangkan Israel sering memaknainya sebagai simbol legitimasi keagamaan. Perbedaan ini membuat Aram lebih fleksibel dalam mengambil keputusan politik, sementara Israel cenderung terikat pada klaim moral dan ritual. Ketika klaim tersebut tidak diimbangi kemampuan nyata, maka rasa gentar terhadap kekuatan luar semakin besar. Para sejarawan Muslim juga menyoroti bagaimana Aram memahami seni menguras lawan secara perlahan. Mereka tidak selalu menargetkan kehancuran total, tetapi memilih melemahkan sendi kehidupan musuh. Jalur distribusi hasil bumi diputus, akses perdagangan dipersempit, dan wilayah penyangga direbut sedikit demi sedikit. Israel menghadapi tekanan yang terasa sunyi, namun menghimpit. Ketakutan jenis ini lebih berbahaya karena tidak memberikan ruang bagi pemulihan yang cepat. Dalam catatan sejarah Islam, muncul gambaran bahwa para elit Israel sering hidup dalam kecemasan politik. Setiap perubahan kepemimpinan di Aram memicu spekulasi ancaman baru. Bahkan ketika tidak ada serangan, rasa was-was tetap hadir. Kondisi ini memengaruhi pengambilan keputusan negara, sehingga banyak kebijakan bersifat reaktif, bukan strategis. Para ulama sejarah menilai bahwa bangsa yang selalu bereaksi terhadap musuh akan sulit membangun kekuatan jangka panjang. Bangsa Aram juga memiliki keunggulan dalam mengelola wilayah taklukan. Mereka tidak selalu memaksakan identitas secara keras, tetapi memberi ruang adaptasi lokal selama loyalitas dijaga. Strategi ini membuat banyak wilayah lebih memilih tunduk kepada Aram daripada berpihak kepada Israel yang sering menuntut kesetiaan ideologis. Ketika lingkungan sekitar lebih condong pada Aram, Israel semakin merasa terisolasi di tengah kawasan yang tidak bersahabat. Dalam pandangan sejarawan Muslim, ketakutan Israel juga bersumber dari kesadaran bahwa Aram memahami karakter mereka dengan baik. Aram mengetahui titik lemah struktur sosial Israel yang mudah terpecah oleh isu kepemimpinan dan perbedaan keyakinan. Pengetahuan ini dimanfaatkan untuk menekan tanpa harus mengerahkan kekuatan besar. Ancaman yang datang dari pihak yang mengenalmu secara mendalam selalu terasa lebih menakutkan dibanding musuh asing yang jauh. Seiring waktu, bayangan Aram menjadi semacam trauma historis yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak cucu Israel tumbuh dengan kisah kekalahan dan tekanan masa lalu. Para sejarawan Muslim melihat warisan ketakutan ini sebagai faktor penting yang membentuk sikap defensif Israel dalam jangka panjang. Bahkan ketika kondisi berubah, memori kolektif tetap memengaruhi cara pandang mereka terhadap lingkungan sekitar. Dalam analisis Islam, sejarah tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung antara sebab duniawi dan hikmah ilahi. Aram dijadikan contoh bagaimana kekuatan yang terorganisir mampu menjadi instrumen perubahan bagi bangsa lain.
Israel yang berulang kali diperingatkan melalui para nabi, namun tetap lalai, akhirnya menghadapi tekanan yang terus menguat. Ketakutan bukan sekadar akibat pedang, tetapi buah dari rangkaian kesalahan yang dibiarkan menumpuk. Semua lapisan ini menunjukkan bahwa hubungan Aram dan Israel tidak bisa dipahami secara sederhana. Ketakutan yang muncul merupakan hasil dari interaksi panjang antara kekuatan politik, tekanan budaya, ingatan kolektif, dan realitas spiritual. Para sejarawan Muslim mengajak pembaca untuk melihat sejarah ini sebagai cermin bahwa dominasi tidak selalu tampak dalam satu peristiwa besar, melainkan dalam pengaruh yang terus mengalir dan sulit diputus.